Pak Rizky, pertama turut berduka cita, Anda adalah anak kandung dari korban. Bisa ceritakan kejadiannya langsung aja. Yang kita tahu Anda menyewakan kepada seseorang, tahu-tahu GPS mobilnya hilang, akhirnya Anda melakukan pengejaran. Ya, biar singkat langsung. Waktu Anda melakukan pengejaran, kemana pertama dikejar? Waktu awal pengejaran, saya melakukan pengejaran itu di Sakti Pandeglang, Pak Teman. Pandeglang. Dan ketika kita sudah menyergap mobil kami itu, Brio, lalu ayah saya dan tim turun menanyakan, dapat dari manakah mobil ini? Ya. Ketika itu langsung dari dalam mobil Brio itu sudah menodongkan pistol, Bang Hotman. Jadi pertama kali sudah ditodongkan pistol? Sudah ditodongkan pistol. Kok kata pimpinannya tadi Pak Laksamana katanya membela diri, pertama kali sudah ditodongkan pistol? Betul, Bang Hotman. Terus? Lalu pada saat itu ayah saya langsung mengajak untuk baik-baik dan mengobrol dulu kepada pelaku ini untuk ngobrol di samping tukang kopi itu, Bang Hotman. Berapa orang waktu itu pelaku ini semuanya? Yang saya tahu pada saat di mobil Brio itu ada 2 orang. Anda berapa orang? Saya 7 orang. 7 orang? 7 orang. Terus? Lalu ketika dia menodongkan pistol pada kami, pada ayah saya melakukan pembiaran karena ayah saya warga sipil dan tidak membawa senjata api, begitu, Bang Hotman. Tidak melawan? Tidak melawan. Kemudian datanglah mobil Sigra itu, Bang Hotman. Mobil dari mobil mereka Sigra juga? Saya belum tahu itu mobil dia. Jadi ketika dia datang, langsung dia memepet dan ketika melakukan pembiaran itu, mobil Brio tersebut kabur dan Sigra itu bukannya langsung ikut kabur, tapi dengan sengaja menabrakkan tim rental. Dengan sengaja menabrak mobil kalian? Sampai tim saya itu terjatuh dan... Halo Pak Laksamana, dengar ini. Di awal sudah ditodongkan pistol dan juga ditabrak mobilnya. Pak Laksamana dengarkan ini. Terus? Lalu pada saat itu kita tetap melakukan pengejaran, tapi sambil berinisiatif bagaimana caranya mengambil mobil kami ini. Sedangkan mobil yang membawa Brio ini sudah memiliki senjata api. Akhirnya pada saat di Pantai Carita, Pantai Anyer, dia berhenti sejenak 15-20 menitan. Lalu saya berinisiatif mencari polsek atau polres terdekat. Kemudian ketika kita sampai di polsek adalah Polsek Cinangka itu, Bang Hotman. Lalu ayah saya datang bertemu dengan petugas yang piket malam-malam itu, menceritakan kronologi minta bantuan lah. Minta bantuan. Terus? Minta bantuan pendampingan gitu. Pendampingan karena mobil saya dibawa kabur dan GPS sudah dicabut. Kemudian yang membawa mobil saya ini membawa senjata api. Jadi, ini benar-benar sangat urgensi sekali, Bang Hotman. Akhirnya ditolak, alasannya apa? Mereka menduga kami ini dari leasing. Diduga leasing? Langsung dibantahkan oleh ayah saya bahwa kami ini dari rental mobil, pemilik mobilnya langsung dan membawa bukti-bukti. Alasannya mobil. Ditolak akhirnya apa? Ditolak karena apa? Karena mereka pernah menangani kasus ini, tetapi dari leasing, Bang Hotman. Ya, padahal kalian sudah juga bukan dari leasing. Bukan dari akhirnya leasing. Ditolak dan kalian akhirnya melakukan pengejaran sendiri. Iya, betul. Jadi sebelum pengejaran itu, ayah saya menawarkan imbalan untuk pendampingan ayah saya. Di Polsek, Polsek untuk mendampingi gitu. Itu betul. Lalu petugas yang Polsek pada malam itu menelpon Kapolseknya menceritakan bahwa ini ada ada uang imbalan ini gitu. Mau minta pendampingan. Lalu dari telepon itu setelah selesai telepon, ia mengabarkan kami bahwa tidak bisa melakukan pendampingan, begitu, Bang Hotman. Disuruh bikin LP gitu? Ya, karena kita belum bikin LP dan kami mendapatkan saran bahwa kami bisa mengejar mobil kami sendiri dan ketika sudah mengambil, barulah kami membawa mobil itu ke Polsek Cinangka. Jadi Anda disuruh Polsek ngejar mobilnya sendiri, kalau mobilnya sudah dapat baru bawa ke Polsek. Oke, kita beralih ke pengejaran. Selanjutnya Anda mengejar. Waktu itu kita sudah bilang bahwa mobil Brio itu memiliki senjata api. Ya oke lah, anggaplah kita beralih karena masih panjang ini. Akhirnya Anda gagal dari Polsek, berangkat mengejar. GPS masih hidup satu. Masih hidup. Ya. Jadi abang saya menghubungi tim Army ketika mobil itu mengarah ke tol arah Jakarta. Jadi diluncurkanlah tim Army itu 3 mobil dari asosiasi rental. Bukan Army tentara kan? Bukan. Ya, terus?
Jadi ya 3 mobil ini ada yang menjaga di Cikupa, ada yang menjaga di Balaraja dan Pokoknya Cikande. akhirnya berhasil nggak ditemuin. Langsung to the point Langsung aja. waktu itu berhasillah mobil ditemukan di rest area itu. Kayak Tangerang. Dan kami dibantu oleh satu tim karena baru sampai ya. Oke. Itu kita beranggotakan kurang lebih 10 orang Bang Oke. Hotman. Akhirnya menemui si pelaku. Akhirnya tim menemui si yang menodongkan pistol awalnya Ya, di yang pertama menodongkan pistol Ya. itu yang kalian kelilingi Ya. katanya. Lalu ayah saya membilang untuk jatuhkan senjatanya dulu karena yang kita tahu bahwa yang membawa senjata api itu Adalah dia. Ternyata pada saat kita Lagi berdebat-debat, berdebat keluar pistol dari mobil yang pistol satu. dari mobil Sigra itu sudah Temannya dari menodongkan. pistol satu lagi Iya. bawa pistol. Bawa pistol dan mengarahkan ke kerumunan kami. Ditembak ke kerumunan. Lalu dia bilang tembak. Akhirnya terjadilah penembakan itu dan tidak ada peringatan sama sekali sebanyak 4 Ada kali. berapa kali suara letusan? Yang saya tahu ada 4 tembakan. 4 tembakan, 4 tapi tembakan. 2 kena bapak kamu satu lagi. Bapak saya 2 tembakan Bang Hotman. 2 tembakan. 2 tembakan Wah, di bagian tengah dada dan pergelangan tangan Bang Hotman. Lalu ada Pak Ramli. nggak ada tembakan peringatan. Tidak ada penembakan peringatan, langsung mengarahkan kepada kami Bang Hotman. Oke, dan satu lagi rekan bapak Anda luka. Luka betul. Apakah kan ini kan atasannya mengatakan seolah-olah membela diri. Apakah si oknum ini ada kalian keroyok atau gebukin sehingga mereka melakukan perlawanan atau bukan? Tidak ada Bang Hotman. Boleh dicek di CCTV. Hanya kita mengamankan orang tersebut agar tidak terjadi penembakan Bang Hotman. Ya. Jadi Anda minta pistolnya lepasin dulu gitu. Betul. Ya. Ternyata yang kita pegang sudah tidak memegang pistol lagi begitu Bang Hotman. Terus si oknum ini mengaku nggak membeli mobil ini atau bagaimana? Dia tidak mengaku membeli mobil, tapi dia bilang bahwa dia dari oknum TNI itu Bang Hotman. Dia nggak mengatakan bahwa ini sudah saya beli, nggak? Tidak, dia mengatakan hanya saya dari oknum anggota. Yang Anda tahu mobil ini kemudian yang penyewanya menjual mobil ini katanya cuma 40 juta padahal harga mobil Brio itu 180 juta, benar? Betul. Ya, Betul. terus Gimana? yang Anda tahu mobil ini dijual 40 juta padahal Ya. harga pasarannya 180 juta. Betul. Anda tanya nggak kepada oknum TNI dasar apa dia menguasai mobil itu? Apakah dia beli atau sewa atau gimana? Atau tidak ada keterangan itu? Tidak ada keterangan itu Bang Hotman. Dia tidak menunjukkan surat apapun. Tidak menunjukkan surat apapun karena kita memegang surat kepemilikan itu Bang Hotman. Begitu. Iya. Terus? Lalu pada saat terjadinya penembakan itu, saya melarikan diri dan saya minta tolong kepada orang sekitar. Oke. Ternyata pada saat pulang, ayah saya sudah... Oke. Saya mau tanya dulu ke Pak Komjen, Pak Ito yang juga sudah ahli sidik menyidik nih. Kalau pertemuan pertama di Pandeglang sudah menodongkan pistol, sudah menabrakkan mobilnya, kemudian pada saat di Tangerang tidak ada pengeroyokan tapi langsung ditembak sampai 4 kali letusan, ini membela diri atau enggak? Gini Bang, kalau menurut saya ini ada 3 klaster kasus kan. Ya. Yang pertama adalah dugaan terjadinya penggelapan. Ya. Yang kedua adalah dugaan terjadinya penadahan. Penadahan, Yang ketiga adalah dugaan terjadinya penembakan. penembakan. Nah, kalau penembakan, logikanya itu kalau kita menembak, kan ada yang untuk memang melumpuhkan, Ya, atau yang memang menembak ke arah yang mematikan. benar. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan Bang. Ya. Jadi pengalaman saya untuk kasus ini, bahwa kalau sampai menunjukkan kepada tempat area yang itu sangat memungkinkan terjadinya kehilangan nyawa, itu sudah merupakan satu kesengajaan. Kesengajaan, Ya. bukan membela diri. Ya kalau menurut saya itu kesengajaan, karena kalau membela diri kan bisa menembak ke atas dulu, Ya. memberi peringatan, atau mungkin menembak ke arah yang untuk melumpuhkan. Jadi seorang Komjen Pol sudah dengan tegas menyatakan tidak setuju dengan pendapat Laksamana TNI bahwa saya kan mengatakan itu adalah membela diri. Bapak mengatakan kesengajaan. Ya kalau saya kan tidak tahu pemeriksaan di Ya. TNI sana Pak ya, karena mereka tentunya juga memiliki alibi kan. Nah, Ya. alibi ini kan harus disesuaikan dengan kondisi yang sebetulnya. Ya. Saya kira mungkin dari teman-teman TNI juga mereka juga akan mendalami kembali. Bisa saja pernyataan itu mungkin berubah ya, Ya. kalau kita masuk ke dalam ranah hukum. Pak. Tapi kalau menurut keterangan dari saksi korban ini, Ya. si oknum TNI tersebut tidak digebukin, tidak dikeroyok, ya, memang dikelilingin, ya, tapi tidak dikeroyok, tapi langsung didor sampai satu meninggal,
menurut Bapak dari segi kriminologi apa itu? Kita lihat dari versi Bang ya. Ya. Kan kalau kita orang hukum harus lihat dari dua sisi. Ya. Dari versi korban dan dari versi si pelaku. Ya. Yang ini tentunya harus disatukan sehingga Ya. mendapatkan satu bukti yang betul-betul objektif gitu Bang. Ya. Pertanyaan berikutnya, kalau mobil semahal begitu tiba-tiba dikuasai oleh oknum TNI, apakah Anda menduga ada oknum TNI terlibat dalam sindikat? Kalau dia tidak kenal, itu tidak mungkin kan. Kalau sindikat itu kan harus kenal Bang. Ya. Harus kenal, ada satu rangkaian kan. Ya. Dari si pemetik biasanya, Ya. dari si penadah, dari si pembeli. Benar. Nah kalau lihat ini kan tidak mungkin ujuk-ujuk ada orang tiba-tiba ada mobil kemudian Surat-suratnya tawar. tidak ada. Surat-surat tidak ada kan, kalau di dalam 480 kan Diduga. ya diduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan atau tidak memiliki surat-surat. Jadi Bapak meratakan bahwa diduga oknum TNI ini harusnya sudah tahu mobil ini hasil kejahatan. Ya jelas. Kalau menurut saya dari pandangan hukum saya jelas. Komjen Pol Ito Sumardi mantan Kabar Eskrim menyatakan diduga ada kesengajaan oleh oknum TNI dan diduga ada kejahatan karena mobil itu tiba-tiba di tangan oknum TNI dengan harga yang sangat murah. Temu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.